Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah dan membereskan satu masalah yang saya yakin sering banget bikin frustrasi waktu kita mencoba membuat video dengan AI. Pernah kan? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian. Ini masalah utama yang hampir semua orang alami. Nah, hari ini kita akan cari tahu kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara memperbaikinya untuk selamanya. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Di bagian pertama ini, kita akan gali sampai ke akar penyebabnya, kenapa sih prompt kita yang udah dipikirin matang-matang itu sering banget gagal. Nah, ini dia biang keroknya. Kita tuh cenderung pakai kata-kata seperti sedih, sinematik, atau dramatis. Intinya, kita ngasih tahu AI apa yang kita rasakan, bukan apa yang harus ia tampilkan. Dan, ya, disitulah letak masalah terbesarnya. Gini, masalahnya tuh AI kan nggak punya pengalaman hidup ya. Dia nggak tahu kalau sedih itu bisa berarti setetes air mata, tatapan kosong, atau bahu yang lunglai. Dia butuh instruksi yang bisa dilihat, bukan yang dirasain, benar-benar perintah visual. Sekarang kita sampai pada analogi utama yang bakal mengubah seluruh pendekatan Anda terhadap AI. Jadi sebenarnya, kita ini berurusan dengan jin ajaib, atau seorang karyawan baru. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau kita menganggap AI sebagai jin, ya kita bakal kecewa terus-terusan karena dia nggak bisa baca pikiran kita. Tapi kalau kita melihatnya sebagai karyawan baru yang super cepat tapi super polos, kita jadi sadar, oh berarti tugas kita lah yang harus memberikan perintah yang super duper jelas. Nah ini kutipan kuncinya. Anggap saja AI sebagai asisten yang luar biasa cepat, patuh, tapi sama sekali nggak punya inisiatif atau pemahaman konteks. Pola pikir inilah kuncinya. Yuk kita intip sebentar cara kerja teknologi ini pakai bahasa yang gampang aja ya. Ini akan memperkuat kenapa analogi karyawan tadi itu pas banget. Jadi AI itu nggak nonton film kayak kita. Dia cuma melakukan proses prediksi yang sangat cepat. Berdasarkan teks Anda, dia menebak piksel mana yang harus muncul berikutnya, lalu frame berikutnya, dan seterusnya, lalu menyambungkannya menjadi gerakan. Sesimpel itu. Jadi, poin krusialnya adalah, karena AI cuma menebak berdasarkan perintah Anda, kualitas tebakannya 100% bergantung pada kualitas arahan Anda. Sampah masuk, ya sampah keluar. Arahan yang jelas, hasil yang jauh lebih logis. Ini berarti peran Anda sekarang berubah total. Anda bukan lagi sekedar seseorang yang berharap pada sebuah prompt. Anda sekarang adalah seorang perancang, seorang arsitek. Analogi ini brilian banget buat menggambarkannya. Mengatakan buat video sinematik itu sama seperti meminta rumah yang bagus. Hasilnya bisa apa saja kan? Tapi memberikan instruksi visual yang spesifik itu seperti memberikan cetak biru yang jelas. Jadi tugas Anda adalah mendefinisikan komponen-komponen adegan. Di mana kameranya? Apa yang dilakukan subjek? Seperti apa pencahayaannya? Andalah yang merancang setiap detail visualnya, bukan lagi berharap AI yang mikirin. Coba kita lihat contoh konkretnya. Alih-alih bilang sedih, Anda perintahkan close up pada wajah, setetes air mata jatuh, pencahayaan redup. Alih-alih sinematik, Anda tentukan wide shot, kamera bergerak perlahan dari kiri ke kanan. Kelihatan kan bedanya? Satu adalah perasaan, yang lain adalah perintah visual yang bisa dieksekusi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan merangkum semuanya menjadi satu aturan terpenting dan sebuah latihan praktis untuk Anda. Ini adalah prinsip inti dari seluruh pembahasan ini. Wajib dihafal. Apapun yang tidak Anda tulis secara eksplisit sebagai instruksi visual, bagi AI, itu tidak ada. Tutik. Implikasinya sangat praktis. Anda sekarang tahu bahwa Anda harus secara aktif menentukan hal-hal ini. Posisi kamera, ekspresi wajah, gerakan kecil, semua harus datang dari Anda, sang arsitek. Sekarang, untuk benar-benar menanamkan pola pikir ini, kita akan melakukan latihan sederhana yang tidak memerlukan perangkat lunak sama sekali. Ini adalah latihan untuk melatih pikiran Anda. Coba deh lakukan ini. Ambil sebuah adegan dan uraikan secara visual. Apa yang terlihat, apa yang bergerak, dan yang terpenting, apa yang tidak terjadi. Latihan ini melatih otot mental yang sama persis dengan yang Anda butuhkan untuk menulis prompt AI yang hebat. Dan kita tutup dengan ini, video AI yang hebat lahir dari kendali, bukan dari harapan. Jadi berhentilah bertanya apa yang bisa AI buat untuk saya, dan mulailah bertanya, instruksi visual jelas seperti apa yang akan saya berikan kepada AI hari ini, itulah kuncinya.